Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dalam tamu kita TV Harmoni dan radio streaming kita di Harmoni Streaming. Saya Ganang Parto, broadcaster Bandung, menjadi tamu host pada kesempatan kali ini dengan mengajak beberapa tamu yang telah hadir di studio, kawan-kawan baik saya, senior-senior saya, dan tentu tamu istimewa kita. Kita akan perkenalkan siapa beliau, siapa mereka ini. Jiwa muda dalam tubuh yang tidak lagi muda, tetapi semangatnya luar biasa. Selamat datang kawan-kawan dari pengurus daerah Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sebelah kiri saya persis ini ada Pak Yaya. Beliau adalah Ketua RAPI Daerah Jawa Barat. Kemudian di sampingnya ada Pak Nandang, dan paling ujung sana ada Mas Joko. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dalam tamu kita dengan tema eksistensi RAPI dalam digitalisasi kekinian. Kita sudah tahu bahwa komunikasi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan dari detik ke detik selalu berkembang begitu cepat. Termasuk diantaranya adalah komunikasi melalui radio. Nah, jika kemarin kita berbincang mengenai radio siaran, maka saat ini tema kita adalah terkait dengan radio komunikasi. Barang yang sekarang saya pegang tentu sudah tidak asing lagi bagi pemirsa dan juga pendengar streaming dimanapun berada TV Harmoni. Biasanya Anda mendapati alat komunikasi ini digunakan oleh security, betul? Kemudian bapak-bapak petugas dari keamanan kita, yaitu TNI dan Polri. Juga mereka petugas damkar biasanya pakai ini juga, termasuk diantaranya adalah petugas yang menangani kebencanaan atau terkait lainnya. Nah, saya rasa ini alat yang sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena ini disebut dengan HT, populernya disebut dengan Hatong. Nah, radio komunikasi ini hanya ada salah satu alat untuk berkomunikasi yang selama ini sudah sangat familiar tadi, digunakan oleh kawan-kawan Radio Antar Penduduk Indonesia. Saya ingatkan, saya informasikan bahwa di Indonesia hanya ada 2 organisasi yang sesuai perintah undang-undang penyelenggara komunikasi, yakni adalah Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI dan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau ORARI. Nah, sekarang jadi Anda mulai paham apa itu RAPI. Nah, kita akan berbincang dulu, berkenalan dulu. Apa kabar Pak Yaya, sehat? Alhamdulillah, Pak Parto. Hari ini kami dengan teman-teman keadaan sehat walafiat. Saya lihat begitu jadwalnya sangat padat, jadi sepertinya kelelahan. Jadwal dari minggu ke minggu begitu padatnya. Memang demikankah kegiatan RAPI itu sangat padat atau bagaimana? Alhamdulillah, memang kondisi organisasi kami Radio Antar Penduduk Indonesia daerah 10 Jawa Barat cukup padat. Memang aktivitas kami apalagi sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang notabene bekerja sama dengan lingkungan, dengan pemerintahan, dan kami juga membawahi 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Memang ini yang sering kali kita berkunjung atau keliling antara Sabtu Minggu atau hari-hari luang, kita tetap keliling dan tetap berkomunikasi dengan teman-teman di wilayah-wilayah di Jawa Barat. Sebutannya untuk kabupaten kota itu wilayah ya Pak? Wilayah. Baik, pemirsa perlu saya sampaikan bahwa karena ini organisasi non-profit berdasarkan hobi dan minat atau antusias, maka tidak mungkin kegiatan dilaksanakan pada hari kerja. Seringnya digunakan pada hari libur atau akhir pekan. Nah, makanya tadi Pak Yaya menyampaikan bahwa setiap akhir pekan kesana kemari untuk berbagai kegiatan, termasuk hari ini kita sandra ya untuk ajak ngobrol. Sebelum nanti ke Pak Nandang dan juga ke Mas Joko, Pak Yaya, RAPI ini dari pusat atau di Indonesia tentu kepengurusannya adalah pusat, kemudian provinsi adalah daerah, kemudian ada juga wilayah, ada juga lokal. Jawa Barat itu angkanya 10, betul ya Pak ya? Betul. Daerah 10. Jadi daerah nomor 10 gitu. Maksudnya 10 itu adalah daerah nomor 10 dalam pemeringkatan urutan ya. Ya, urutan bukan pemeringkatan ya. Urutan Urutan di RAPI.
Jadi begini, organisasi Rapi ini sudah menasional. Ya. Dari mulai tingkat pusat yaitu Rapi nasional, ke tingkat provinsi Rapi daerah, ke tingkat kabupaten kota itu wilayah, di paling bawah organisasi yaitu di lokal yaitu tingkat kecamatan. Di Indonesia ini kurang lebih dari 37 provinsi sudah terbentuk, 36 kalau tidak salah. Ya. 36 provinsi, dan yang nomor satunya dari mulai Aceh turun ke bawah dan sampai ke Papua, ke Jawa Barat itu nomor 10, sebelah Jawa Tengah dan seterusnya sampai ke Papua. Nah, jadi Jawa Barat ini nomor urutan 10 ke 10 gitu. Dan Rapi Jawa Barat ini berdiri di tanggal 1 November tahun 1981. Dan alhamdulillah pada saat itu langsung kepengurusan pertamanya dilantik oleh Pak Gubernur pada saat itu. Jadi tahun 81, kalau sekarang kita hitung, wah, sudah termasuk senior juga ya, sudah berumur Tadi Pak Yaya menyampaikan bahwa dari sebelah barat Aceh ke timur, kemudian ada juga yang nomornya muda, Banten, karena provinsi baru. Ya. 30. Banten itu urutan ke-30. Lah ya, berarti karena artinya kan meskipun di Pulau Jawa, ya. tetapi karena usianya muda provinsi, berarti maka dia boleh disebut muda ya. Ya, betul. Nah, saya jadi ingat sekarang artinya bahwa Rapi ini registrasi anggotanya, keikutsertaannya berdasarkan domisili, betul ya? Betul. Jadi untuk memudahkan komunikasi, memudahkan pemantauan keanggotaan, jadi diawali pendaftaran di tingkat lokal yaitu tingkat kecamatan, baru bergeser bertahap ke atas ke tingkat kabupaten, ke provinsi, dan selanjutnya ke nasional. Itu mulai pendaftarannya dari situ. Memang kami alhamdulillah sudah cukup mengikuti digitalisasi yang dalam pendaftaran sudah bisa online. Sudah online semuanya. Ya, karena memang sudah menjadi tuntutan, KTP semuanya online, KTH anggota juga tentunya online. Nah, pemirsa, kalau Anda memantau kawan-kawan Rapi ini biasanya dalam setiap kesempatan di luar ruang ada kegiatan, misalnya dalam mitigasi kebencanaan, sosial kemasyarakatan, kawan-kawan Rapi menggunakan atribut, ada logo Rapi. Mungkin Anda memperhatikan juga, biasanya kawan-kawan ini menggunakan nama, kemudian juga ada sandi berupa alfabet. Nah, ini mungkin kita juga perlu tahu, Pak, seperti di dada Bapak ini ada Yaya, bawahnya Yaya nama ya, kemudian ada logo Rapi, di bawahnya ada JZ10BJY. Apa ini sebenarnya, Pak? Ini adalah nama saya. Iya, nama aslinya ini Yaya Dahyarna. Sesuai dengan KTP ya? Akte kelahiran dan KTP. Namun dalam rangka keanggotaan Rapi ada tulisan Juliet Julu, itu otomatis sudah seorang anggota organisasi Rapi. Namun di sini ada angka 10 tadi ke wilayah daerah Jawa Barat. BJY Bravo Juliet Yankee ini abjatik jadi call center. Nah, ini nama saya sedunia cuma satu. Jadi pemilikannya satu. Ya, satu. Jadi cuma yang ada juga nama BJY, tapi ada 01, 02 dan seterusnya. Dan ini satu dunia hanya satu nama saya itu BJY. Jadi tidak akan asing lagi. Kalau dibuka di web atau di apa udah jelas nama saya, muka saya, KTP dan alamat sudah jelas. Lokasi juga jelas. Lokasi Jadi juga jelas. Juliet Zulu 10 BJY ya hanya dimiliki oleh Pak Yaya. Tidak bisa saya miliki, Pak Nur juga nggak bisa, Pak Joko juga nggak bisa ya. Menarik. Pak Yaya, yang juga ingin saya ketahui, tadi Bapak menyampaikan bahwa segitu banyaknya organisasi di bawah Pak, yaitu kewilayahan dan juga lokal. Tetapi saya juga ingin mengetahui Jawa Barat ini kepengurusannya apakah juga termasuk lengkap gitu Pak untuk kepengurusan ngurusin Rapi ini, karena Jawa Barat kan 27 kabupaten kota Pak. Udah lengkap sih sebetulnya dari sisi organisasi. Alhamdulillah tadi yang sampaikan dari mulai tingkat lokal, lokal di Jawa Barat berkisar hampir 360-an lah kurang lebih.
gitu kan. Dan di tingkat wilayah itu di 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, di 27 wilayah. Itu alhamdulillah sudah terpantau. Memang kami ini berkisar menggunakan frekuensi yang tadi disampaikan oleh Pak Ganan. Frekuensi ini ada yang disetujui oleh kementerian, kementerian, dan kami pun organisasi RAPI adalah singkatan dari Radio Antar Penduduk Indonesia yang notabene dari pencinta komunikasi dan menjadi organisasi, dan ini juga sudah terdaftar di Kesbangpol tingkat provinsi, yang di organisasi di tingkat provinsi termasuk juga di wilayah-wilayah sudah terdaftar di Kesbangpol di tingkat wilayah kabupaten dan kota. Ya tadi salah satunya ini seperti radio ini dipergunakan banyak di lapangan dan berkisar kurang lebih 13.000 anggota yang ada di Jawa Barat antara itu, dan memang yang hampir 15.000 sebetulnya. Cuman ini ada yang sudah fix, ada yang calon-calon yang masih dalam tahap pelatihan dan pendidikan. Dan memang ini sarana yang ditenteng, yang lebih dominannya sebetulnya bukan ini, tapi ada pesawat trik yang memang dipergunakan di masing-masing rumah dan di radio, di kendaraan. Yang diawali memang pengguna frekuensi ini adalah antar rumah ke rumah, dilanjutkan juga dari bisa melalui, jadi pengguna ini bukan hanya seorang keamanan saja, tetapi juga di kapal, di laut, di udara, terus di kantor-kantor, di gedung-gedung bertingkat, dan banyak berbagai. Zaman dulu itu di mobil-mobil yang besar-besar, kayak zaman dulu mungkin tahun sekitar 80-an ada film konvoy, itu juga menggunakan radio. Jadi alhamdulillah walaupun sampai hari ini sudah banyak tergeser sebetulnya oleh oleh handphone dan segala macam, tapi peminatnya alhamdulillah masih cukup banyak, dan anggota makin sini makin banyak. Mungkin setelah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yaya atas paparan yang luar biasa mendalam tadi. Saya ingatkan kawan-kawan, pemirsa Harmoni TV dan juga pendengar Harmoni Streaming, bahwa Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Daerah 10 Jawa Barat ini adalah organisasi yang resmi yang tadi seperti saya sudah sampaikan. Struktur organisasi, infrastrukturnya sangat lengkap dari atas sampai ke bawah, dan semuanya sudah mencerminkan betapa profesionalnya sebagai sebuah organisasi. Kita akan perdalam dengan hal-hal terkait terapi ini dengan dua narasumber yang lain, termasuk juga nanti dengan Pak Yaya. Kita break dulu sesaat tentunya dalam tamu kita bersama saya, Garang Parto, dari TV Harmoni dan Streaming Harmoni Streaming. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Garang Parto masih menemani Anda dalam tamu kita TV Harmoni dan streaming audio di Harmoni Streaming. Tamu kita kali ini adalah kawan-kawan pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah Jawa Barat atau RAPI 10 Jawa Barat. Kalau tadi kita berbincang dengan
Ketua Pak Yaya. Nah, sekarang saya langsung kepada kawan saya yang lain, tamu kita, narasumber kita adalah Pak Nandang. Ya, Pak Nandang tadi dipaparkan oleh Ketua Pak Yaya bahwa sebegitu dasarnya Rapi ini dari atas ke bawah. Nah, saya langsung menyentuh saja detail terkait dengan apa program kerja yang selama ini perlu diketahui oleh masyarakat, karena Rapi kan tentu eksistensinya ada, masyarakat juga ingin mengetahui. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Ganang. Jadi berbicara mengenai program kerja Rapi Dasbul Jawa Barat, mungkin ini juga kita punya Rapi nasional, sehingga ada program tingkat nasional, kemudian tingkat daerah Jawa Barat dan tingkat wilayah. Berkenan dengan program di Jawa Barat, kita menyasar pada dua segmen. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan internal, dan yang kedua adalah penguatan eksternal. Untuk internal memang karena kita adalah lembaga atau institusi yang konsen pada komunikasi, kekuatan di komunikasi, maka salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menguatkan kapasitas pengurus dan anggota Rapi dalam aspek penguasaan alat komunikasi, termasuk juga sistem komunikasi yang khusus ya, di analog. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk eksternalnya tentu kita memberikan dukungan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan core kita adalah di komunikasi, memberikan bantuan komunikasi. Nah, bantuan komunikasi ini pun diberikan dalam beberapa kegiatan yang ada di masyarakat. Contoh, pada saat situasi darurat misalkan, kita memberikan dukungan kepada masyarakat yang terpapar bencana untuk agar mereka bisa mendapatkan bantuan segera dari pihak-pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada wilayah atau masyarakat yang terpapar bencana. Kedua, misalnya pada ada kegiatan-kegiatan hari besar yang ada di Jawa Barat, juga kita memberikan dukungan juga agar kegiatan dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat bisa lebih lancar dengan kekuatan bantuan komunikasi yang diberikan oleh Radio Antar Penduduk Indonesia. Itu besaran kegiatan yang ada di Rapi Dasbul Jawa Barat, Mas. Ya, oke. Pemirsa, Pak Nandang adalah Wakil Ketua 2 di Rapi Jawa Barat. Tadi belum menyampaikan terkait internal dan juga eksternal. Ada yang menarik tadi dan menggelitik saya adalah penguatan kapasitas dari anggota. Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang terus dipacu untuk selalu ditingkatkan kemampuan dalam berkomunikasinya, Pak Nandang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anggota Rapi itu punya kewajiban itu melakukan bantuan komunikasi sesuai dengan core-nya. Kapasitasnya adalah di kemampuan komunikasi. Sehingga seorang anggota Rapi harus memiliki kemampuan menyampaikan pesan yang ada di masyarakat, atau juga menjadi seorang fasilitator atau mediator informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga ini penting agar peran Rapi memberikan menjadi saluran informasi atau akses informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan pihak lain atau stakeholder lain itu bisa berjalan lancar. Maka kemampuan komunikasi yang baik, kemudian komunikasi yang efektif, dan satu lagi kalau dalam isu kebencanaan harus punya kemampuan komunikasi darurat, penyampaian yang praktis, efektif dan akurat begitu. Oke, saya mulai memahami ini bahwa bantuan komunikasi yang dilakukan oleh anggota Rapi itu misalnya dari sisi kalau pas ada kebencanaan, jadi bukan berarti kawan-kawan anggota Rapi ini seperti layaknya relawan kebencanaan yang lain ya? Betul. Berbeda? Sangat berbeda, Mas. Oke, meskipun barangkali pada satu sisi, satu bagian mungkin bisa saja ikut terlibat di situ, sisi kemanusiaan, tapi sebenarnya secara spesifik itu tidak demikian ya? Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa anggota Rapi itu memiliki core-nya adalah di komunikasi, sehingga pada saat situasi darurat sekalipun, betul memang pada mereka ada kalanya melakukan kegiatan misalkan SAR-EPAC ya, search, rescue dan evacuation. Mereka juga diberikan kemampuan itu. Tapi tugas utamanya sebetulnya bagaimana menginformasikan berapa korban yang ada di lokasi bencana, berapa apa yang dibutuhkan oleh korban ketika dia membutuhkan bantuan dari pihak lain. Nah, hal seperti itu yang harus dikomunikasikan oleh anggota Rapi. Jadi kalau dilihat dari porsi kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota Rapi, bisa disebutkan bahwa 70% kemampuannya ada di komunikasi, dari mulai kemampuan berkomunikasinya, kemudian kemampuan untuk melakukan pelaporan, pencatatan dan pelaporan. Nah, 25%-nya adalah kemampuan lain. Boleh memiliki kemampuan untuk water rescue, partika rescue, SAR-EPAC dan sebagainya. Intinya 75% adalah kemampuannya di bidang komunikasi.
pantesan setiap kali ada kebencanaan di Sumedang terakhir itu ketika saya cek ke lapangan sebagai seorang jurnalis, ada kawan-kawan Rapi di sana. Dia nenteng radio ini, dia berkomunikasi dengan orang lain menyampaikan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, karena tadi Pak Nandang juga menyampaikan bahwa ada internal dan juga eksternal. Nah, saya ingin tahu juga eksternal yang sudah dibangun dalam rangka membangun jejaring ini tadi. Karena tadi Pak Yaya juga menyampaikan ketua bahwa kita memberikan supporting kepada pemerintahan. Nah, ini yang sudah terjalin kemana saja, apa saja yang sudah dilakukan? Baik. Untuk eksternal tadi kita juga melakukan penguatan atau membangun kemitraan dengan multi stakeholders baik pemerintah maupun swasta ya. Kalau untuk pemerintah kita sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, kita memberikan penguatan kapasitas bagaimana kemudian tenaga-tenaga lapangan pekerja sosial maupun tenaga di kebencanaan di Dinas Sosial itu kita latih kemampuan komunikasinya agar mereka bisa menyampaikan report-report, pelaporan kejadian-kejadian bencana maupun layanan sosial lainnya di institusinya dengan baik. Itu yang pertama ke Dinas Sosial. Kemudian dengan Basarnas. Basarnas tentunya pada saat kegiatan SAR-EPAT, pencarian dan pertolongan yang dilakukan Basarnas, tim Rapi juga memberikan dukungan komunikasi bagaimana percepatan bantuan dan informasi korban yang ditangani oleh teman-teman Basarnas bisa tepat sampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian ada kerjasama juga dengan TPRI, dengan RRI. Salah satunya tadi bagaimana kemudian membangun informasi yang bisa disebarkan dari masyarakat langsung di broadcast melalui radio-radio swasta begitu maupun radio milik pemerintah. Itu diantara yang diberikan kepada dukungan kepada pemerintah maupun swasta. Menarik tadi diantaranya Pak Nandang menyampaikan bahwa ini ada kerjasama juga dan juga memberikan pembekalan pelatihan berkomunikasi kepada Dinsos. Betul. Sampai sedetail itu ya? Betul. Sampai sepenting itu ternyata Pak Nandang. Betul sekali Mas, karena ya tadi karena teman-teman dari Dinas Sosial itu lebih banyak memberikan pelayanan sosial kepada klien-kliennya di lapangan ya? Di lapangan, baik itu dalam situasi darurat, dalam situasi kebencanaan atau darurat kemanusiaan lainnya, seperti itu. Jadi memang penting mereka memiliki kemampuan untuk melakukan reportase, peliputan dan sifatnya pencatatan yang baik berdasarkan SOP yang ada di Rapi begitu. Dan menyampaikannya kembali melalui radio supaya diketahui oleh stakeholder yang lain. Betul nah, saya yang ingin tahu output dari hasil pelatihan ini bagaimana kawan-kawan Dinsos bereaksi? Ya. Responnya maksudnya? Responnya sangat menarik. Biasanya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim, artinya bahasa keseharian, sehingga sulit kemudian diterjemahkan dengan baik oleh si tim perekap perekap laporan. Tapi dengan menggunakan teknik komunikasi yang baik, maka pencatatannya lebih cepat, akurat, dan efektif. Itu yang kemudian dirasakan oleh mitra-mitra kita yang sudah dilatih kemampuan berkomunikasi oleh kami. Jadi intinya kawan-kawan di Dinsos pun ketika dilatih berarti harus menggunakan tata cara yang selama ini digunakan oleh anggota Rapi. Betul, secara tidak langsung karena ya kami memiliki sistematika, kemudian SOP dan tata cara komunikasi yang sesuai gitu ya. Maka sangat dianjurkan untuk menggunakan tata cara di Rapi. Ini menarik pemirsa. Kalau demikian saya juga ingin menyapa dulu ini sebelum berlanjut pembicaraan selanjutnya kepada kawan-kawan anggota Rapi dimanapun berada yang pada kesempatan kali ini jangan-jangan juga pada menyimak kita nih Pak Yaya. Iya betul. Salam dari kami, ada dari studio TV Harmoni. Mudah-mudahan senang silaturahminya, mungkin selama ini lama ada daerah apa wilayah yang tidak dikunjungi ketua. Nah sekarang ketua minimal hadir di sini. Lama nggak ketemu dengan Pak Nandang. Ada nih Pak Nandang. Ada juga Mas Joko yang berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan sekretariat. Nanti kita juga akan kupas apa saja yang dilakukan Mas Joko dan sekretaris tentunya ya. Baik Pak Nandang, saya masih penasaran ketika tadi Pak Nandang menyampaikan terkait dengan pelatihan-pelatihan diberikan di Dinsos, tapi tadi juga Pak Nandang menyampaikan terkait bahwa selama ini bukannya kebencanaan Mas Ganang, tetapi juga kegiatan-kegiatan pada hari besar perayaan-perayaan agama. Ini berarti yang selama ini kalau masyarakat awam, masyarakat umum, pemirsa juga sering tahu kalau pas mudik lebaran, tahun baru, di tempat-tempat wisata ada bendera Rapi, ada posko, itukah yang dimaksudkan?
Salah satunya itu Mas. Jadi salah satunya pada saat hari-hari khusus ya, Nataru misalkan Natal dan Tahun Baru, kemudian ada kegiatan Lebaran, masyarakat tentunya membutuhkan informasi-informasi terkait dengan lalu lintas, informasi tentang risiko-risiko bencana yang terjadi pada saat situasi di arus mudik tersebut. Kemudian informasi-informasi terkait dengan cuaca, informasi-informasi terkait dengan hal-hal khusus lainnya. Maka dengan adanya bantuan komunikasi yang dilakukan oleh anggota RAPI, itu akan mempermudah proses diseminasi informasi yang ada dimanapun, tentunya se-Indonesia Mas, khususnya di Jawa Barat. Se-Indonesia bahkan, betul, karena kita sudah terkomunikasi se-Indonesia. Jadi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dengan mengakses radio, atau paling tidak standby di radio komunikasi yang disiapkan oleh Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, terkait dengan tema yang kita bicarakan ini tadi, pemirsa, bagaimana eksistensi RAPI di zaman digital ini nih, kita sebenarnya bagian pentingnya. Pertanyaan saya berikutnya Pak Nandang, kalau demikian, iyakah bahwa setiap masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dari anggota RAPI yang tersebar di seluruh Indonesia, atau sebut saja Jawa Barat tadi, atau mereka sedang bertugas saat operasi kemanusiaan Nataru bersama kawan-kawan TNI Polri ya, dengan stakeholder lainnya juga pas saat Lebaran, tetapi mereka tidak memiliki radio. Tentu RAPI sudah akan menyiapkan perangkat lain atau terobosan-terobosan berikutnya terkait diseminasi informasi ini. Ya betul. Kita juga mengembangkan beberapa moda-moda lain selain moda yang analog yang sudah kita miliki dan kita pakai ya. Kita juga mengolah informasi yang didapatkan dari lapangan melalui alat komunikasi analog ini. Kemudian kita broadcast kepada media-media lain yang bersifat digital gitu. Dan dengan media digital seperti halnya menggunakan sarana media sosial, kemudian seperti YouTube, kemudian Instagram, mungkin TikTok. Kemarin ada di ini Mas, di Ranca Ekek di Cileunyi ya, teman-teman sudah langsung live melalui siaran TikTok. Tetap memang analog itu, radio analog itu dijadikan sebagai andalan untuk mendapat informasi. Tapi kemudian mereka menyampaikan informasi kembali kepada masyarakat yang luas yang tidak memiliki radio untuk mendapatkan informasi melalui media sosial yang dikelola oleh anggota RAPI gitu. Nah, ternyata betul ya pemirsa bahwa RAPI, waduh, metamorfosis atau apa ini namanya? Atau revolusi namanya. Di zaman bergerak cepat Pak Nandang. Apa jadi kita namanya? Kita menyesuaikan era teknologi saat ini ya. Artinya adaptable dengan situasi teknologi begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya yang juga saya menggelitik, punten, dari tadi kan saya menyebut senior saya atau Pak Yaya ini misalnya jiwa muda tapi dalam rangka senior begitu ya. Kan teman-teman RAPI juga banyak yang sepuh Pak Yaya. Berapa rata-rata umurnya sekarang? Mayoritas saja coba sebutkan Pak Yaya. Baik, memang untuk hari ini dengan jumlah kurang lebih di Jawa Barat itu antara 13 sampai 15 ribu, itu rata-rata di atas 50 tahun usianya, dengan jumlah kapasitas kurang lebih 70%. 70% rata-rata sudah di atas 50 tahun. Namun kami atau pemirsa semua jangan melihat umur. Yang penting semangat. Sang semangatnya dengan masih jiwa muda, dengan apalagi kalau sudah berkumpul, sudah bersilaturahmi, itu cair semua. Jadi kembali muda. Atau menolak tua ya. Pak Nandang, tadi pernyataan Pak Yaya ini seakan menegaskan bahwa umur bukanlah sebuah batasan. Lalu bagaimana mentransformasikan jiwa sepuh senior ini dengan kecepatan teknologi yang memudah tadi? Ya, betul. Bentar, tidak adakah semacam kendala selama ini dirasakan oleh Pak Waka Biru 2 ini? Ya, kalau kendala dari sisi pengoperasian teknologi pasti gitu kan, sesuai dengan usia yang dimiliki oleh anggota RAPI yang tadi di atas 50 tahun rata-rata. Namun ketika berbicara masalah kemampuan komunikasi udah jago-jago Pak. Jadi teman-teman RAPI itu bagaimana mengolah komunikasi, mengolah informasi dari lapangan, kemudian disampaikan kembali kepada halayak, itu sudah sangat top lah channel itu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir terkait dengan kemampuan komunikasinya. Tinggal bagaimana kemudian PR-nya Mas, anggota RAPI yang sepuh itu tetap dia harus mengadaptasi teknologi yang berkembang saat ini. Tetap ya, tetap itu harus gitu. Prinsip itu. Betul. Baik, pemirsa TV Harmoni, streaming Harmoni, kita akan lanjutkan perbincangan tamu kita kesempatan kali ini bersama pengurus daerah RAPI Jawa Barat atau daerah 10 Jawa Barat. Sesaat lagi setelah pesan berikut ini.
Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Ganang Parto masih menemani Anda dalam tamu kita dari TV Harmoni. Selain menyapa pemirsa dimanapun Anda berada, saya juga ingin menyapa Anda yang mendengarkan melalui audio streaming di Harmoni Streaming. Saya sapa juga secara khusus bahkan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia dimanapun berada yang sedang turut mengikuti perbincangan kita kali ini. Sebutan kerennya para pengguna radio komunikasi ini adalah breaker. Ya, salamnya adalah 5155. Nah, Anda ingin tahu secara detail apa dan bagaimana Rapi? Sebaiknya Anda yang biasa menggunakan radio komunikasi dan tertarik atau memiliki antusias menggunakan radio komunikasi untuk kemanusiaan, kebencanaan dan sebagainya, baiknya mendaftarkan diri saja menjadi anggota Rapi. Bagaimana? Seperti apa? Nah, kita akan langsung bincang-bincang dengan Mas Joko, Wakil Sekretaris Rapida Jawa Barat. Mas Joko, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Gitu. Saya mendengar suaranya dari ujung sana, tengah sampai ke sini semuanya bagus-bagus ya breakernya. Ya, terima kasih Pak Ganang. Jadi 12-13 dengan suara penyiar dan broadcaster rupanya. Ya tentunya. Untung saya nggak minder. Mas Joko, bisa secara umum disampaikan kepada pemirsa berapa sebenarnya anggota Rapi di Jawa Barat ini? Ya, memang keanggotaan dari Rapi 10 Jawa Barat tentunya ada kenaikan, ada penurunan. Tentunya ini juga ini dengan keadaan rekan-rekan juga yang ada di Jawa Barat. Oke. Kalau yang untuk sekarang tuh kita 13.300. Kemudian kalaupun yang untuk rekan-rekan yang terbanyak untuk kali ini, jadi dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor? Ya, itu hampir 1.500. Kemudian dari yang terrendah dari Kabupaten Kuningan, mungkin 100 anggota. Mas Joko, kalau kita lihat demografi, kependudukan kita ini kan komposisinya kota Bandung ini kan padat. Iya, betul. Kok tidak bisa justru mengalahkan Kabupaten Bogor? Mengapa kira-kira nih? Ini gambaran aja kira-kira. Kok lebih banyak Bogor malahan? Enggak, memang karena dari segi demografi dari Bogor memang ada terbanyak ya, untuk lokal juga paling banyak. Yang kedua untuk jumlahnya didominasi oleh Kabupaten Bandung, baru kelima kalau bicara untuk Kota Bandung. Tapi memang ada beberapa yang bisa akan terus kita tingkatkan karena memang adanya kolaborasi teman-teman yang ada di komunikasi, baik dari Biro 1, Biro 2, Biro 3 juga tentunya juga. Intinya kita kan tujuan utama di Rapi salah satunya adalah bantuan komunikasi. Dan dalam bantuan komunikasi ini kan kita selalu diminta oleh baik institusi yang berkekuatan dalam bidang pemerintahan dan tentunya juga masyarakat juga tentunya juga beliau selalu andil dalam hal untuk kegiatan yang berupa untuk menjelang kayak kemarin kita melaksanakan kegiatan Lebaran, tentunya juga
dukungan dari teman-teman API, karena itu udah suatu MOU yang dulu kita pernah dapat dari Kapolri dan juga beberapa yang selama ini masih tidak dari teman-teman, dan itunya juga memang suatu kewajiban kita. Kewajiban kita salah satunya adalah membantu pemerintah dan untuk masyarakat. Mas Joko, kalau demikian tadi Pak Ketua sempat menyampaikan bahwa ada juga yang disebut dengan calon anggota. Calon anggota itu siapa mereka, atau kenapa disebut calon anggota? Ya, kalau di kita kan ada mengenal untuk anggota, kemudian ada calon. Nah, calon sendiri ini adalah rekan-rekan yang mungkin sebelumnya udah ikut partisipasi dengan kita, tapi dia belum masuk jadi anggota. Jadi, belum terdaftar resmi. Belum terdaftar resmi. Dan itu biasanya program kita yang pertama itu kan biasanya yang bersangkutan harus mengikuti bimbingan organisasi. Bimbingan organisasi yaitu salah satu program dari organisasi LAPI, yaitu untuk meningkatkan dari satunya untuk pengetahuan, kemudian untuk pengenalan dari hal komunikasi, kemudian juga untuk salah satunya kemitraan kita untuk karena calon anggota itu tidak juga dari masyarakat, karena dari beberapa dinas, kemudian dari rekan-rekan mungkin juga dari media juga salah satunya juga kita kolaborasi, karena selama ini juga kegiatan LAPI di samping dokumentasi yang ada juga disebarkan via web, dan kemudian juga dengan adanya YouTube ya, channel YouTube atau Instagram yang kita juga udah sering kita sosialisasikan di media, tentunya seperti itu Pak. Jadi calon anggota adalah mereka yang sudah pernah bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan RAPI, namun belum terregistrasi melalui prosedural yang sesuai. Betul. Nah, kalau demikian sebutkan saja, kalau saya misalnya adalah masyarakat umum, saya memiliki antusias, minat menggunakan radio komunikasi, selain untuk silaturahmi juga untuk memberdayakan diri saya, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan melalui RAPI, apa yang harus saya lakukan kali pertama? Ya, tentunya kita harus melaporkan dulu ya. Namanya kita ada institusi terbawah yaitu di kepengurusan lokal. Nanti dari lokal meneruskan ke tingkat wilayah ke daerah dan seterusnya. Tentunya kalau yang model sekarang itu kan adanya sistem pendaftaran online dari tahun 2018 sudah berlaku. Dengan adanya PM 17 2018, baik RAPI ataupun Orali itu satu kanal untuk pendaftaran. Jadi hanya membedakan di situ ada kanal untuk radio amatir, ada kanal untuk ikraf. Ikraf itu izin komunikasi radio penduduk. Jadi kalaupun yang mau minat untuk daftar ya hubungi untuk pengurusan lokal. Bisa kalaupun yang sering saya dapat biasanya juga lewat adanya media website gitu, teman-teman juga suka menanyakan dan nanya-nanya melalui website, melalui sampaikan ke yang bersangkutan, pengurus yang ada di Jawa Barat. Atau melalui lokal nomor nomor WA. Nanti Anda bisa turut menghubungi jika Anda tertarik untuk menjadi anggota RAPI di nomor HP yang tertera di layar Anda. Nanti Anda boleh mendaftarkan di sana untuk nanya-nanya dan sebagainya terkait dengan RAPI ini. Saya ulang Mas Joko, jadi kalau ada orang yang ingin mendaftarkan, dia bisa mendaftar online dengan membuka situsnya milik dari kementerian. Di sana sudah ada kanalnya, ya. Nanti pilih yang ikraf, nanti untuk mendaftar di situ semuanya sudah ada formnya. Tetapi daripada nanti susah-susah, lebih baik adalah berkomunikasi saja dengan pengurus lokal, wilayah atau daerah. Nah, tadi saat disampaikan juga oleh Mas Joko, banyak diantaranya mereka yang juga karena pertemanan, melalui media, melalui web dan sebagainya, akhirnya mereka menghubungi Mas Joko, dan Mas Joko mendistribusikan itu kepada pengurus lokal, ke wilayah, terus kemudian ke pengurus lokal yang bersangkutan. Sebut saja begini Mas Joko, gambaran ya pemirsa, saya rumahnya di Ciwidey, berarti saya harus mendaftar, harusnya lokal sama nama Mas Joko? Iya, lokal 8. Lokal 8, Pasir Jambu ikutnya. Lokal 8 Pasir Jambu ini masuk wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah berapa ya? Wilayah 22 Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung nanti akan meneruskan ke daerah 10. Jadi kalau ditelusuri seperti itu ya. Sekali lagi saya tanya, rumah saya Banjaran.
saya ingin mendaftar rapi, kemana saya harus menghubungi? Berarti maksudnya ke lokal 3 Banjaran. Lokal 3 Banjaran, Iya, betul. kemudian nanti pengurus lokal akan turut membantu memproses itu kepada ke wilayah lagi di Kabupaten Bandung. Iya. Kita ubah lagi, kalau rumah saya di Tanjung Sari Iya. atau rumah saya di Jatinangor, berarti ikutnya adalah Sumedang. Lokal satu Tanjung Sari, wilayah Kabupaten Sumedang. Jadi tidak susah sebenarnya ya. Nah pemirsa, jadi kalau Anda antusias kepada radio komunikasi dan ingin daftar, udah mau hese tuh sebenarnya. tinggal menghubungi jenjang yang ada. Betul. Nah tapi yang paling gampang, kalau mau mengintip saja boleh nggak perbicaraan teman-teman di frekuensi ini? Iya. Kan biasanya nanti sudah bisa langsung nanya juga di situ. Iya. Berdasarkan pengalaman loh ya. Bisa. Bisa, Pak. Jadi Di kanal frekuensi berapa Mas Joko biasanya? enggak, kalau kita di daerah ini kan ada frekuensi kerja kita. Oke, frekuensi kerjanya beda-beda ya? 290. Mm-hmm. 4142 900 MHz. Untuk kanal kerja Rapi Daerah 10 Jawa Barat. Mm-hmm. Jadi kalaupun ada, memang biasanya kan antar pertemanan dulu, biasanya kalau mau daftar Ya. sebagainya kan harus kenal dulu, baru itu bisa di ini dan sebagainya. Tapi selama ini memang kalau yang sebelumnya saya ini memang secara koordinir, kalaupun yang bersangkutan misalkan dia nggak mengetahui, misalkan memang banyak dari nomor-nomor yang kadang-kadang saya juga nggak tahu. Jadi, Tahu-tahu menghubungi. telepon, betul. Jadi saya nggak mau jadi dalam artian tutup saja tulisan ke wilayah masing-masing. Jadi kalau misalkan kemarin telepon ada yang dari mana Pangandaran gitu Ya. dan sebagainya, karena memang berkenaan dengan perizinan ini kan harus adanya sinkronisasi. Sinkronisasi inilah yang kadang-kala per 5 tahun kan kita harus update terus. Jadi kadang-kala kesulitan teman-teman itu ya karena adanya belum tersinkronisasi dan sebagainya, itu yang membuat call center hangus dan sebagainya. Dan Jawa Barat memang termasuk ya banyak juga karena memang tapi intinya kita harus sosialisasi ke antar wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat. Baik. Pemirsa Harmoni TV, nanti kita lanjutkan pada sesi terakhir. Saya hanya ingin mengilustrasikan kepada Anda. Jika Anda adalah warga Jawa Barat, Anda memiliki sukarelawan 13.000 yang bisa berbagi pesan. Anda bisa bayangkan, jumlah 13.000 itu berarti mengalahkan netizen. Betul nggak, Mas? Iya, betul. Panadang, betul kan? Betul. Mengalahkan reporter media resmi mainstream, betul? Betul. Kalau 13.000 taruh saja 10.000 di antaranya, semakin ke depan semakin cerdas berkomunikasi, menggunakan medium apapun tanpa meninggalkan radio komunikasi, kebayang itu sumber informasi yang nyampe ke masyarakat sederas apa. Tetapi tentu itu membutuhkan pekerjaan besar bagi Rapi untuk mempush, untuk menekan, untuk mempressing, untuk melatih anggotanya menjadi insan-insan yang ada dalam berkomunikasi. Saya dan tamu kita akan kembali hadir beberapa saat lagi. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555.
Ganang Parto masih menemani Anda pemirsa dalam tamu kita Harmoni TV dan audio streaming Harmoni Streaming. Pada kesempatan kali ini, saya masih bersama kawan-kawan pengurus RAPI daerah 10 Jawa Barat. Ada Pak Yaya, Ketua, ada Pak Nandang, Wakil Ketua 2, ada Pak Joko, Wakil Sekretaris, dan kita tadi sudah banyak mengupas terkait dengan radio antar penduduk Indonesia, hal-hal yang melatar belakangi ke depan futuristiknya seperti apa. Yang menarik adalah bahwa tadi sebelum ini saya singgung bahwa belasan ribu anggota RAPI suatu saat kalau ini sudah terlatih dengan cerdas akan bisa menjadi sumber utama penyampai pesan kegiatan di sekitar masyarakat. Baik itu informasi sosial kemasyarakatan, informasi lalu lintas, cuaca, kebencanaan, dan apapun. Nah, tetapi ini tentu menggunakan sebuah proses yang kalau kita tidak bisa mendengarkan melalui radio komunikasi karena kita bukan anggota, hanya alias Anda masyarakat umum, tentu ini akan ditransformasikan, akan dikonversi. Nah, konversi ini tentu menjadikan sebuah pekerjaan besar bagi RAPI. Pak Nandang, benarkah demikian bahwa ada pekerjaan besar bagi organisasi ini untuk melatih anggotanya, mengkonversi, menyampaikan informasi yang tadinya hanya menggunakan radio komunikasi, tetapi harus ada transformasi kepada alat lain, medium lain atau platform lain tanpa meninggalkan hal utama yaitu konvensional komunikasi menggunakan radio analog. Ya. Betul Mas. Jadi tantangan terbesar saat ini bagi anggota RAPI biasanya mereka selalu menggunakan media analog ya, baik itu menggunakan handy-talkie maupun dengan rig. Dan itu biasanya tanpa bertatapan langsung atau bertatap muka langsung dengan audiens. Artinya menggunakan radio yang tidak kelihatan penyampai istilahnya penerima pesannya siapa. Nah tentunya kalau saat ini sih nggak ada persoalan, teman-teman sudah sangat mahir gitu jika berkomunikasi menggunakan bahkan profesional, sangat profesional. Pekerjaan. Betul, karena setiap hari mereka berkomunikasi. Namun pada saat mereka berhadapan dengan audiens atau media lain, bukan kamera gitu. Ini seringkali teman-teman mendapatkan satu tantangan besar. Oleh karena itu memang karena sejalan dengan kepentingan atau kebutuhan kita harus mendiseminasikan informasi lebih masif lagi kepada masyarakat, maka tentunya anggota RAPI harus juga punya kemampuan menyampaikan reportase secara langsung kepada masyarakat melalui media lain, misalkan kamera begitu ya. Seperti itu. Jadi salah satu program yang akan kita canangkan hari ini ke depan adalah meningkatkan kemampuan para anggota RAPI dalam meningkatkan kemampuan public speakingnya di depan kamera dan audiens secara langsung gitu. Artinya hari ini kalau kita ngomong kamera, ini sudah bisa digunakan untuk komunikasi bukan? Jadi sudah tidak lagi seperti dulu. Kelak ke depan berarti anggota RAPI selain berkomunikasi menggunakan radio komunikasi, sejatinya juga bisa menggunakan ini untuk nanti di-share. Betul. Dibagi lagi informasinya itu. Betul. Menggunakan ini. Betul. Sebut saja informasi mengenai apa nih, Pak Nandang? Kenapa? Informasi mengenai apa yang bisa di-share nantinya? Di sana banyak seperti yang tadi ada informasi kebencanaan, informasi tentang cuaca, lalin dan yang lainnya tentang isu-isu darurat kemanusiaan lainnya yang biasanya hanya menyampaikan melalui radio analog. Kemudian kita juga bisa menyajikan data yang sudah diolah dari informasi analog menjadi informasi yang digital untuk umum. Jadi mereka juga bisa mengakses kemanfaatan informasi yang diolah RAPI dari radio analog menjadi informasi infografis misalkan dan sebagainya. Saya membayangkan jadi saat kelak ke depan saya butuh informasi mudik lebaran ini, saya dari Bogor masuk tol, keluar tol Cilenyi untuk mengetahui informasi di Nagrek misalnya. Teman-teman yang bertugas di sana itu juga bisa menyampaikan informasi, bisa saya akses lewat TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui X misalnya, melalui Twitter dan sebagainya, dengan tata cara layaknya seorang reporter. Persis Mas, persis seperti itu. Selesai sudah. Artinya kalau demikian ini revolusi besar-besaran di RAPI yang tidak meninggalkan harfiah aslinya. Dan jangan-jangan nanti malah banyak yang ingin jadi anggota RAPI karena ingin belajar public speaking. Salah satunya itu Mas. Anak-anak muda misalnya. Ya, anak-anak muda justru ini salah satu media untuk menarik teman-teman muda agar mereka punya kemampuan untuk bisa berbicara pesan, ya. Berbicara di depan publik. Salah satunya yaitu
melalui anggota Rapi, karena sarananya sudah disediakan baik melalui radio analog maupun nanti secara langsung di depan media lain. Oke, Pak Yaya sebagai ketua, Bapak merasa memiliki optimisme besarkah bahwa program ini nanti secara gradual, pelan tapi pasti bisa dilakukan? Baik, terima kasih. Dan memang ini harus bisa dilakukan. Harus bisa dilakukan. Karena memang misi kita ini jujur aja, kepengurusan kami yang sekarang ini 2004 sampai 2009. Ya. Ini kategori baru dan memang ini baru 6 bulan berjalan. Namun ini misi kita juga apa yang disampaikan Pak Waka tadi. Ya. Kita akan masuk ke pramuka. Ada istilah go to school, go to campus, go to government, go to business, go to media. Go to media. Ini salah satunya go to media sekarang ini kan gitu. Ini kita alhamdulillah diberi kesempatan dan terima kasih kepada pimpinan Harmoni. Kami diberi kesempatan hari ini Rapi Jawa Barat pertama streaming di TV Harmoni. Di seluruh dunia ya. Sekali lagi kepada pimpinan, terima kasih kepada Ibu untuk bisa melakukan streaming. Dan program kita ini memang akan diputuskan nanti besok, karena memang program kita ini diawali karena saya adalah amanah dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dan besok tanggal 10-11 kami akan melaksanakan rapat kerja daerah. Iya. Itu memutuskan atau menetapkan apa yang dihasilkan pada hasil musyawarah daerah pada 6 bulan yang lalu. Oke. Karena memang secara ADART, secara peraturan organisasi kami harus ditetapkan 6 bulan setelah kami terpilih setelah dilantik. Ini untuk program kerja ke depan. Salah satunya tadi banyak program kerja kita. Apa yang disampaikan Pak Waka 2 tadi, go to school, go to campus, go to government, go media, termasuk juga tadi kerjasama dengan instansi. Iya. Intinya Rapi Jawa Barat mensupport kegiatan-kegiatan program-program pemerintah. Ya. Saya berikan gambaran pemirsa bahwa Rapi ini kepengurusan Pak Yaya adalah periode 2024-2029. Artinya selama 5 tahun dan setiap tahunnya itu ada yang disebut dengan rapat kerja. Rapat kerja pertama atau rapat kerja dalam waktu dekat akan dilaksanakan akhir pekan ini pada 10-11 Mei 2025 yang bertempat di Kabupaten Bandung atau di ibu kotanya yaitu di Soreang. Apa tema yang diangkat tadi Mas Joko, Pak Nandang terkait dengan tema Rakerda kali ini? Ya tentunya kita mengacu kepada amanat dari teman-teman kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Intinya dengan tema Rakerda tahun ini kita jalin komunikasi dan sinergitas dengan stakeholder. Tentunya ini akan memicu pergerakan teman-teman yang pengurus khususnya untuk Jawa Barat dan juga pengurus ada wilayah di Jawa Barat untuk bersinergi dengan stakeholder yang ada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Gitu ya, Pak Nandang. Ini tadi disebutkan Mas Joko ada stakeholder, bahkan highlight menurut saya. Ya, memang ternyata menjadi sesuatu hal yang sangat penting di sini untuk kerjasama dengan stakeholder itu. Betul, karena memang Rapi hadir untuk istilahnya membantu seluruh stakeholder, bahkan mungkin kalau istilah sekarang itu sudah multi helik, Pak. Oh ya, multi helik, melibatkan semua banyak pihak. Melibatkan semua pihak gitu. Tidak kalau sebelumnya kan pentahelik nih. Hanya satu ke satu depan dan belakang. Ya, kalau sekarang sudah multi helik, artinya semua pihak akan kita rangkul untuk bisa bermitra dalam mensukseskan program-program khususnya di Jawa Barat ya. Dengan istilahnya kita dukung program gubernur menuju Jawa Barat istimewa. Salah satunya kita harus berkontribusi pada pembangunan Jawa Barat yang lebih baik lagi. Oke, termasuk terkait diantaranya tadi adalah SDM. Betul. Menggunakan radio komunikasi itu bukan jadul, tetapi trendy, ya kan, bisa dikonversi dengan cara-cara digital yang canggih seperti tadi saya sampaikan, bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan apapun. Artinya saya membayangkan benar ini anggota Rapi ke depan melek teknologinya dituntut, bukan hanya ini, tapi dituntut ya, dituntut tinggi. Artinya ini nanti apakah tidak akan menimbulkan pro dan kontra? Kan Rapi memang hanya komunikasi, pan eta. Ya, selama sekarang betul.
menggunakan itu cara itu gimana? Ya. Kira-kira nanti kalau ada yang berpendapat Kita demikian. tetap rapi berpedoman pada undang-undang yang menaungi tentang telekomunikasi ya. Ya. Artinya ada koridor-koridor yang harus tetap kita pegang. Ya. Namun ketika berbicara masalah disseminasi informasi, tentunya itu sangat luas dan kita memang diharapkan olahan informasi dari radio analog yang kita miliki itu menjadi media-media yang lain tadi Mas. Seperti misalnya bisa memunculkan infografis, bisa memunculkan data-data yang database ataupun base lain yang bermanfaat bagi masyarakat begitu. Oke. Saya sedang membayangkan pemirsa setelah tadi ketua, wakil ketua menyampaikan Rapi goes to school, goes to campus, goes to government. Kapan hari suatu saat pasti akan ada yang namanya Rapi goes to pesantren. Jawa Barat kan pesantrennya banyak ini ya toh. Goes to misalnya pesisir karena banyak nelayan juga menggunakan radio komunikasi. Luar biasa. Kalau demikian selamat mempersiapkan rapat kerja Pak Joko, Pak Nandang, juga Pak Yaya. Sukses selalu untuk kegiatan Rapi. Mudah-mudahan banyak di antara masyarakat Jawa Barat atau siapapun Anda tertarik untuk tergabung dan bergabung menjadi anggota Rapi, gampang hubungi kepengurusan lokal, wilayah, atau provinsi atau daerah. Atau paling gampang, kan ada website Rapi. Klik aja di sana, cek informasinya. Zaman sudah semakin canggih, Anda bisa mendapatkan informasi dari manapun. Pak Yaya, Pak Nandang, juga Pak Joko, terima kasih hadirnya di studio. Kita kapan-kapan akan kembali bersilaturahmi, kupas tuntas program Rapi dan hal-hal terkait Rapi yang belum kita ungkap pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Ganang Parto Kakiat, broadcaster Bandung yang menjadi host tamu pada kesempatan kali ini menyampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 55.